Jadi malaman Sabtu kita sudah membahas masalah sifat ma'ani. Kita ulang lagi sekali lewat dari awal bahwa awaludin ma'rifatullah, awal beragama adalah mengenal Allah. Awal-awal daripada beragama adalah mengenal Allah. Artinya mengenal dulu baru beribadah. Setelah kita mengenal, baru kita bisa melaksanakan ibadah. Sebagaimana di dalam ayat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasholla. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya serta dia dapat mengenal Allah, maka dia mendirikan sholat. Artinya di sini kita ini diri ada dua, diri jasmani dan diri rohani. Apa dalilnya? Dalilnya fa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Sesungguhnya telah kami penuhi nikmat zahir dan nikmat batin. Jadi dari ayat ini artinya kita ini secara garis besarnya diri kita ini ada dua, diri zahir dan diri batin. Nah, diri zahir ini tidak usah kita bahas, tidak usah kita kupas, karena kita sudah sama-sama tahu yang mana diri zahir, diri yang nyata ini kan. Nah, yang berkulit, yang berdaging, yang berurat, bertulang, ini diri zahir, diri yang nyata. Nah, sementara yang nak kita bahas, yang nak kita kaji ini adalah diri yang batin. Allah, dan barang siapa mengenal Allah maka binasalah jasadnya. Man arafallahu keluh lisanuhu. Barang siapa yang benar-benar mengenal Allah maka keluhlah lisannya. Maksudnya apa? Ini kan, ini nak perlu kita pahami, nak kita kaji. Nah, jadi artinya barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Nah, diri yang mana? Nah, seperti yang kita sebut tadi, diri yang batin, ya kan? Nah, diri yang batin ini nak kita kenali, nak kita pahami, nak kita ketahui, maka kita bisa mengenal Allah. Tanpa kita mengenal diri kita yang batin ini, karena diri yang batin ini di dalam ilmu usuluddin disebut diri yang sebenar-benar diri. Nah, bukan diri terperih, bukan diri tajali, tapi diri yang sebenar-benar diri. Artinya diri yang terusuli. Nah, diri yang sebenar-benar diri inilah. Ini segera ngulas dulu, ya. Kita ngulang dari dikit, kita ulas dulu dari awal dikit. Sifat wajib bagi Allah ini ada 20, dibagi menjadi 4. Yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Nah, sifat nafsiyah, arti sifat nafsiyah ini itu adalah sifat diri. Diri siapa? Diri zat. Ya, diri zat. Jadi khusus diri zat sifat nafsiyah. Naf itu diri. Jadi sifat diri zat. Sifat diri zat ini, sifat wujud zat, sifat diri zat ini cuma ada satu. Apa? Wujud. Wujud ini artinya ada. Nah, perlu di sini kita pahami, jangan sampai kita keliru paham, jangan sampai kita gagal paham bahwa yang kita kaji ini adalah wajib bagi Allah. Arti wajib bagi Allah perlu kita pahami. Artinya apa yang kita bahas ini itu wajib bagi Allah, tidak wajib bagi siwa Allah, tidak wajib bagi yang bukan Allah.
tidak wajib bagi makhluknya, ya kan? Jadi yang hanya wajib bagi Allah. Nah, jadi kalau kita mengatakan sifat sendirinya sudah ada dengan sendirinya, nah, tidak diadakan, itu artinya ini yang disebut wujud. Jadi kalau kita bahas masalah wujud ini, ya kan, masalah wujud satu ini kita bahas sekali lewat. Waalaikumsalam. Yalah, kita terus itu dulu ya. Jadi balik ke sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah tadi, sifat diri wujud zat. Sifat diri wujud zat nafsiyah ada satu, yaitu wujud, artinya ada. Nah, artinya ada. Tadi sudah kita jelaskan bahwa kita ini mengkaji sifat wajib bagi Allah. Artinya yang kita bahas ini, apa yang kita bahas ini itu wajib bagi Allah. Arti wajib bagi Allah. Nah, ini yang perlu kita tekan, kita pahami supaya kita ngerti. Arti wajib bagi Allah artinya tidak wajib bagi selain daripada Allah. Itu kan? Jadi wajib bagi Allah. Nah, sekarang sifat wajib bagi Allah ini 20 ini dibagi 4. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Nah, yang kita bahas sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, naf ini artinya diri. Diri siapa? Diri zat. Ya kan? Diri zat. Diri zat. Sifat nafsiyah ini cuma ada satu. Dari 20 tadi. Apa? Wujud. Arti wujud apa? Ada. Nah, kalau kita sudah ngerti, kita pahami bahwa yang wujud yang ada itu hanya wujud siapa? Wujud zat. Ya tak? Selain daripada wujud zat itu artinya tidak ada. Lawannya mustahil. Wujud lawannya Adam. Tidak ada. Ya kan? Nah, jadi yang lain ini, lain yang selain daripada Allah ini tidak ada. Nah, kenapa di dalam pandangan kita sehari-hari, ya, di dalam pandangan mata zahir, ada barang ini. Nah, wujud ada yang kita pandang sehari-hari ini bukan wujud yang hakiki. Inilah disebut wujud bayangan, wujud musamma. Wujud yang diwujudkan, wujud mawujud. Bukan wujud yang sebenar-benar wujud. Yang sebenar-benar wujud adalah zat Allah, diri Allah, ya kan? Nah, ini yang perlu kita anutkan. Nah, dari situ mengenai sifat wujud bagi apa? Bagi zat tadi. Nah, sedangkan sifat salbiyah ini kita ulangi dulu sekali lewat kan. Sedangkan sifat salbiyah ini, arti sifat salbiyah ini menolak atau menafikan, ya kan? Menolak atau menafikan atau menyangkal daripada yang tidak sesuai dengan keberadaan daripada zat tadi, sifat wujud tadi. Contoh dalam sifat salbiyah itu ada 5. Apa? Kidam, ya kan? Sudah kidam, bako, sudah bako, mukhalafatahu lil hawadis, sudah mukhalafatahu lil hawadis, wahdaniyat, sudah itu qiyamuhu binafsihi. Apa arti wahdaniyat? Anu kidam. Apa arti kidam? Sifat salbiyah tadi. Maka dikatakan sifat salbiyah ini untuk menolak atau menafikan, ya kan? Menafikan segala sifat yang tidak sesuai dengan keberadaan wujud zat Allah tadi. Nah, kidam, arti kidamnya apa? Kidam ini sedia. Kenapa dikatakan sedia?
Sedia ini untuk kemana larinya? Kidam ini menyatakan wujud tadi. Sifat wujud itu, adanya zat Allah itu kidam. Nah, itu. Adanya zat Allah itu kidam. Arti kidam tadi sedia. Arti sedia ini tidak diawali oleh sesuatu dan tidak diakhiri oleh sesuatu. Di awal-awal tidak ada awalnya, akhir tidak ada akhirnya. Ini maksud sifat salbiyah. Jadi kalau ada yang mengatakan zat Allah itu atau mengatakan wujud Allah itu ada yang ngawali, ditolak oleh sifat salbiyah. Ya, ini nak kita pahami. Artinya Allah itu ya awal apa? Yang paling awal, paling awal itu dikatakan awalu wal akhiru, zahiru wa batinu. Dia yang awal dan dia yang akhir. Awal dia tanpa diawali, akhir tanpa diakhiri. Di sini supaya kita paham. Jadi kita ini ngerti siapa Allah nih, bagaimana keadaan Allah nih, apa Allah nih. Jangan cuma bisa ngomong, ya kan? Nah, jadi Allah itu, keberadaan Allah itu, wujud Allah itu dijelaskan oleh sifat salbiyah. Apa kata sifat salbiyah? Kidam. Wujud Allah itu kidam, artinya sedia, ya. Tidak diawali, tidak dikarenakan, tidak disebabkan oleh sesuatu. Nah, yang maksud sedia ini seperti ini, tunjuk contoh, ya kan? Ini contoh. Seperti ini meja, supaya paham. Ya, meja ini dibuat oleh tukang, anggaplah meja ini, ya kan? Nah, kolong meja ini dibuat oleh tukang? Tidak. Ada dengan sendirinya. Tapi ini belum disebut sedia kolong meja ini. Karena apa? Karena masih bergantung dengan meja. Karena adanya meja, ada kolong ini. Tapi sebenarnya kolong ini yang disebut sedia. Tidak dibuat. Nah, tidak dibuat, ada dengan sendirinya kolong meja ini. Tapi dia masih bergantung dengan sesuatu. Dengan adanya meja, tidak ada meja ini, tidak ada kolong ini. Nah, ini, nah dipahami. Nah, sedangkan sedia Allah itu, ya, sedia Allah itu tidak ada penyebab, tidak ada dikarenakan oleh sesuatu. Tidak diawali oleh sesuatu. Zat Allah itu ada dengan sendirinya, sudah sedia. Nah, itulah yang disebut kidam. Jadi kalau ada yang mengatakan zat Allah itu baru dikatakan Allah lah, tidak usah kita nyebut zat Allah. Kalau yang ada mengatakan Allah itu diperanakan atau dia beranak, inilah yang ditolak oleh sifat salbiyah, ya kan? Dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kan? Nah, itulah. Selanjutnya, bagaimana keberadaan, bagaimana wujud Allah ini? Apakah dia ini rusak? Apakah dia ini binasa? Ya kan? Atau apakah dia ini terpengaruh dengan oleh sesuatu? Nah, dijawab oleh sifat salbiyah. Tidak. Wujud Allah ini, zat Allah ini bako. Arti bako, kekal. Nah, dimaksud dengan kekal ini bukan cuma tidak rusak binasa. Pahami? Yang dimaksud kekal zat Allah ini atau wujud Allah ini, kekalnya itu bukan kekal sekedar tidak rusak binasa, tapi tidak mengalami perubahan. Tidak. Ya, kalau bahasanya tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Dulu, sekarang, kage, zat Allah itu, wujud Allah itu tetap kekal, bukan seperti makhluk. Makhluk ini mengalami perubahan. Nah, ini kalau kita dari kecil besar dikit, ada bujang, tua, peot, habis, selesai. Allah tidak. Allah tidak seperti itu. Nah, ini yang disebut bako. Jadi kita punya paham, ya kan? Punya paham.
Jadi nanti kaget kalau kita sudah paham, uang bercerita tentang Allah itu begini-begini, bisa kita tolak di dalam hati walaupun tidak kita sanggah. Kita senyum kebaik. Ya kan? Kalau ada orang ngomong seperti ini tidak sesuai dengan apa? Dengan ilmu kita, tidak sesuai dengan kaji kita. Minimal kita diam kebaik. Silakan mereka seperti itu. Nah, yang ketiga sifat salbiah apa? Mukhalafatahu lil hawadis. Apa arti mukhalafatahu lil hawadis? Mukhalafatahu lil hawadis ini artinya berlawan-lawanan atau tidak serupa dengan yang baharu, bersalah-salahan dengan yang baharu. Itu bahasa tauhidnya. Bahasa kita pahamnya tidak sama dengan segala sesuatu. Apapun persepsi kita tentang wujud Allah ini, apapun pemikiran kita tentang wujud Allah ini, bukan. Ya kan? Jadi jangan sekali-kali bayangkan wujud Allah itu. Jangan bayangkan alif lam lam ha. Minta katakan itu Allah. Ya kan? Allah ini laisa kamislihi syai'un. Tidak serupa dan tidak seumpama dengan segala sesuatu. Jadi kita tidak bisa membayangkan wujud Allah, bentuk Allah apalagi, ya. Nah, karena kita paham zatnya apa? Zat ini tidak ada rupanya, tidak ada bentuknya, tidak ada rasanya, tidak ada baunya, ya kan? Nah, itu. Ini yang dikatakan mukhalafatahu lil hawadis. Jadi kalau ada orang ngomongkan seperti ada ngajarkan zikir nafas, bayangkan di sini nanti ada satu titik cahaya, ya kan? Itu syirik. Ini, ya kan? Tidak ada. Jadi kalau ada Allah yang ngaku datang ke sini ngaku Allah, ludai baik. Nah, enggak. Ya kan? Sebagaimana Imam Ghazali dikatakan digoda oleh setan, oleh iblis. Ya Imam Ghazali, sudah selesailah tafakur kau telah dijamin surga. Itu. Nah, kira model itu. Apa kata Imam Ghazali? Oi laknatullah, jangan kau ganggu aku, larilah kau. Kira model itu. Nah, iya kan? Nah, lantas apa? Jawab setan, jawab iblis. Ya Imam Ghazali, tahu dari mana kau kalau aku ini iblis? Kata dari setan. Ya Imam Ghazali punya ilmu. Ini tadi mukhalafatahu lil hawadis tadi. Allah tidak menyerupai sesuatu. Gitu. Ya kan? Allah berkata, Allah berkalam tidak dengan suara. Kalau bersuara, anggaplah ada suara di sini. Oh, misal ini. Anggaplah ada suara, tidak kata wujudnya. Lantas kita ngomongkan itu Allah. Syirik. Allah berkalam, Allah berkata tidak dengan suara. Itu, ngerti tidak? Nah, ini dipahami. Nah, kalau kita sudah paham seperti ini, kita tidak lagi tergelincir, tidak salah. Ya dah. Ini kaget duduk dewek-dewekan misalnya tafakur, ada suara perasaan tadi itu. Hai Nanang, sudah benar kau tuh, sudah diterima amal ibadah kau. Nah, oh ini suara Allah, suara Tuhan. Ya. Tidak ada. Ya. Sini. Yang dia ngomong tadi, Allah mendengar tidak pakai telinga, Allah melihat tidak pakai mata, Allah berkata tidak pakai mulut. Ngerti tidak? Di sini. La biharfin la sahuitin, tidak bersuara dan tidak berhuruf. Nah, ini nak kita ketahui guna kita ngaji ini supaya kita bisa benar-benar mengesahkan Allah tadi. Jadi mukhalafatahu lil hawadis, Allah bersalah-salahan dengan yang baharu. Arti baharu ini di dalam ilmu tauhid artinya apa? Selain daripada Allah, atau disebut makhluk lah. Allah itu bukan jirim, bukan jisim, bukan arad, bukan goron, ya kan? Nah, apa jirim? Jirim itu berbentuk. Apa bentuknya? Ya seperti kita ini, bisa dipegang, bisa diraba. Jisim apa? Berbentuk juga, tapi bentuknya apa? Bentuknya latif, isim latif, artinya apa? Halus, tidak bisa diano. Seperti taruhlah jin. Nah, kalau apa? Jauhar apa? Jauhar itu cahaya. Itulah kira-kira arti anunya ini kan yang disebut mukhalafatahu lil hawadis.
Nah, masuk ke sifat kelima, sifat keempat, ya kelima, wahdah niat. Apa arti wahdah niat? Wahdah niat ini esa. Apa yang dimaksud esa? Jangan cuma bisa nyebut baik gitu nih, ya kan? Nah, yang dimaksudkan dengan esa di sini nih, artinya bukan satu, ya kan? Nah, tidak baca Allah itu disebut satu. Kalau satu tadi pakaian makhluk, ya kan? Nah, Allah tidak bisa, karena itu tadi Allah tidak serupa dengan makhluk, tidak bisa disamakan dengan makhluk. Jadi Allah itu esa. Mendekati esa ini boleh dikatakanlah ahad, tapi tidak boleh dikatakan satu, tidak boleh dikatakan tunggal. Itu karena Allah ini esa. Nah, paham esa ini supaya kita paham kenapa tidak bisa dikatakan satu, ya, bahwa Allah ini esa. Bagaimana dikatakan esa? Allah dikatakan esa ini, Allah itu a'la bikulli syai'in muhin, meliputi. Zat Allah meliputi segala sesuatu. Itu yang disebut esa. Itu. Nah, ini yang dikatakan wahdaniyat. Nah, qiyamuhu binafsihi yang selanjutnya, yang terakhir daripada sifat salbiyah. Nah, qiyamuhu binafsihi ini artinya apa? Artinya berdiri dengan sendirinya. Jadi Allah itu, wujud Allah itu, diri Allah itu, berdiri dengan sendirinya. Berdiri dengan sendirinya juga ini harus kita pahami. Seperti apa maksud berdiri dengan sendirinya ini? Ya kan? Artinya Allah ini berdiri dengan sendirinya, bukan Allah tercogok dewe. Nah ini, jangan disalahpahami. Ya kan? Bukan seperti itu yang dimaksud berdiri sendirinya nih. Allah berdiri dengan sendirinya. Jangan kita membayangkan wujud Allah. Jangan kita membayangkan bentuk Allah. Jangan kita membayangkan rupa Allah. Ya kan? Arti berdiri di sendirinya di sini, Allah tidak berhajat dengan segala sesuatu. Allah tidak memerlukan segala sesuatu. Kalau macam kita ini kan nak berbuat ini perlu ini. Anggaplah seperti nak buat meja perlu pukul. Ya kan? Nah, ini perlu duit. Nah, Allah tidak. Allah tidak memerlukan segala sesuatu. Baik kita dia tidak perlu. Maka dikatakan dalam hadis kursi itu, kamu sembah aku masih model inilah, tidak kamu sembah aku tidak rugi. Dikira model itu. Nah, inilah yang disebut qiyamuhu binafsihi antaranya. Nah, yang tersirat daripada qiyamuhu binafsihi, nah ini perlu dipahami. Yang tersirat dari kata-kata qiyamuhu binafsihi, disinilah kaget kunci kita ngaji supaya tahu, supaya kita paham. Arti apa qiyamuhu binafsihi? Allah berdiri dengan sendirinya. Kalau sudah Allah berdiri dengan sendirinya, yang lain ada tak? Tidak ada. Nah, itu. Allah berdiri dengan sendirinya. Dia tidak ada mau yang lain. Nah, ini pengertiannya. Nah, untuk mencapai Allah berdiri dengan sendirinya nih, nah, kaget setelah kita masuk ke sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Ya kan? Nah, ini habis sifat apa namanya? Sifat nafsiyah dengan sifat salbiyah. Sifat nafsiyah dengan sifat salbiyah ini kita mengkaji tentang diri wujud Allah. Ya kan? Artinya tentang eksistensi wujud Allah. Khusus pribadi Allah, kira-kira model itu. Nah, sedangkan sifat nafsiyah dengan sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah ini kenyataan zat Allah, kenyataan sifat Allah yang ada pada di diri kita. Inilah yang nak kita kaji sehingga kita paham siapa kita sebenarnya. Nah, itu kan. Nah, sifat ma'ani ini, arti ma'ani ini nyata. Bahasa Arabnya ma'ani, bahasa kita nyata. Jadi sifat ma'ani ini nyatanya sifat Allah pada diri kita, manusia. Nah, ya. Nyatanya sifat ma'ani, nyatanya sifat Allah ada pada diri kita. Inilah sifat ma'ani. Mana barangnya? Ada 7.
Ya, 7 tidak salah. Nah, apa sifat ma'ani ini? Hayat, ilmu, kodrat, irodat, sama, basyar, kalam. Ada 7. Apa arti hayat? Hidup. Ya, hidup. Lawan hidup? Mati. Yang hidup tadi sesuai dengan kita omong ke tadi 20 sifat ini wajib bagi Allah. Yang hidup tadi berarti siapa? Allah. Kita mati. Ya kan? Yang kedua ilmu. Apa arti ilmu? Tahu. Tahu. Jadi yang tahu siapa? Allah. Kita tidak tahu. Ini kan? Ini tidak perlu kita pahami. Ayat, ilmu, kodrat. Apa arti kodrat? Kuasa. Ya kan? Kuasa. Kita tidak kuasa, lemah. Kodrat, kuasa, sifat wajib bagi siapa? Bagi Allah, bagi zat. Ya kan? Nah. Selanjutnya, irodat. Apa arti irodat? Berkeinginan atau berkehendak. Ya kan? Siapa yang berkehendak? Allah. Kita tidak ada kehendak. Selanjutnya, sama. Apa arti sama? Mendengar. Sama sifat wajib bagi siapa? Allah. Ya kan? Mendengar. Kita lawannya tuli. Ya kan? Yang kelima, basyar. Apa arti basyar? Melihat. Basar sifat wajib bagi siapa? Allah. Kita buta. Ya kan? Nah. Yang selanjutnya, terakhir, kalam. Apa arti kalam? Berkata-kata. Sifat kalam wajib bagi siapa? Allah. Sifat bagi Allah. Kita bisu. Nah, kalau di sini sudah kita sedikit ngerti maksudnya, artinya sifat ma'ani ini yang ada 7 pada diri kita ini, yang ada 7 pada diri kita ini, inilah yang di dalam di dalam surat apa itu disebutkan oleh Allah, ya kan? Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati illa ahliha. Sesungguhnya Allah itu menagih, ya kan? Kita ini untuk mengembalikan amanahnya ini kepada yang hak. Ini Quran. Jadi maksud daripada ayat ini apa? Ya kan? Maksud daripada ayat ini artinya jangan sekali-kali 7 sifat ini kita akui punya kita. Sudah tahu hayat, ilmu, kodrat, irodat, sama, basyar, kalam, ya kan? Ini wajib bagi Allah. Arti wajib bagi Allah artinya apa? Sifat siapa? Sifat zat. Ya? Zat ini siapa? Zat ini diri. Diri siapa? Diri Allah. Artinya yang ada pada diri kita ini, yang 7 ini sifat ma'ani ini mulai dari apa? Hidup sampai kalam. Ini artinya kenyataan daripada zat Allah. Kenyataan daripada zat Allah. Ya kan? Hal keadaan zat Allah. Hal keadaan Allah. Ya tak? Arti yang sekarang model ini. Ini apa ini artinya? Bergerak ini. Ya kan? Bergerak ini artinya apa? Kuasa. Ya tak? Kuasa. Ini artinya apa? Nyatanya. Ya kan? Nyatanya sifat kodrat. Sifat kuasa. Siapa yang punya sifat kuasa? Qadirun. Ya kan? Nah, kodrat maknawiyah qadirun. Qadirun ini apa sifat siapa? Qadirun inilah menunjukkan zat. Zat ini siapa? Diri Allah. Ya tak? Zat diri Allah. Jadi kalau kita sudah mulai paham, kita tidak pernah mengatakan kodrat ini kuasa ini kita. Ya? Kenapa? Allah kodrat kita lemah. Allah melihat kita buta. Allah mendengar kita tuli. Allah berkata kita bisu. Ya kan? Jadi kalau di sini sudah kita pahami, ya tak? Sifat ma'ani ini, ya,
Kalau memang benar-benar paham, artinya di mana kita? Di mana kita? Inilah disebut la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya melainkan daya Allah. Tidak cuma di mulut, artinya sadar ini bukan kuasa aku, ini kuasa Allah. Yang melihat ini bukan aku yang melihat, melainkan zat Allah. Yang mendengar ini, ya bukan aku yang mendengar. Nak bukti, ya kan? Kita buktikan orang mati. Sekarang masih ada telinganya? Masih. Bisa mendengar enggak? Tidak. Matanya masih ada? Ada. Bisa melihat enggak? Tidak. Mulutnya ada enggak? Ada. Bisa berkata enggak? Tidak. Jadi kemana yang bisa mendengar? Kemana yang bisa melihat? Kemana yang bisa berkata? Kembali kepada yang hak. Inilah yang dikatakan Allah tadi. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu menagih janji kita ini untuk mengembalikan kepada amanah ini kepada yang hak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah sesungguhnya ini daripada Allah. Jangan baca nyebut yang mana daripada Allah tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Yang mana barangnya? Nah itu. Yang mana barangnya dari Allah itu? Kembali kepada Allah itu yang mana? Nah. Ya kan? Sifat mani ada berapa? 7. Ayat Al-Fatihah ada berapa? 7. Nah, kaget kita bahas itu.